Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah aw ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, terutamanya para santri Pesantren Islam Al-Ittiba' dan juga santriwati Pesantren Islam Al-Ittiba', a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua di dalam perkumpulan yang mulia ini. Kita di sini berkumpul mengumpulkan jasad kita, mengumpulkan hati-hati kita. Dua-duanya kita kumpulkan sehingga menjadi perkumpulan yang benar. Jangan menjadi orang yang terkumpul jasadnya namun hati-hati mereka terpecah belah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka menganggap jasad-jasad mereka itu, atau mereka menganggap bahwasannya mereka itu berkumpul, akan tetapi hati-hati mereka terpecah belah. Insyaallah di dalam buq'ah yang mulia ini, di dalam tempat yang mulia ini, kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang terpilih untuk terus mendengar kalamullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya seorang penuntut ilmu, seorang tullabul ilm, terkhususnya orang-orang yang menghafal Al-Quran, punya rasa bagaimana dia itu mengagungkan apa yang mereka raih, yaitu ilmu. Seseorang akan bisa merasakan ilmu itu bermanfaat bagi dirinya dengan kadar ia mengagungkan ilmu tersebut. Semakin ia mengagungkan ilmunya, ia rasa bahwa dirinya itu benar-benar memerlukan ilmu, maka semakin dia mengorbankan dirinya
untuk terus belajar, untuk terus mengalahkan syahwatnya, untuk terus mengalahkan bisikan-bisikan syaitan, sehingga ia bisa menjadi talibul ilm yang benar. Terutama para santri dan juga santriwati yang sekarang sedang menempuh perjalanan menuntut ilmu dan juga yang sedang menghafal Al-Quran. Tentunya hal ini adalah hal yang sangat-sangat mulia. Rasakan pengagungan ilmu di dalam diri kita. Kadang-kadang kita itu malas atau tidak mau menghadiri majlis atau ghaib dalam suatu kelas. Itu kenapa? Karena rasa pengagungan ilmu di dalam diri kita masih kurang. Dulu sempat di majlis ini membahas tentang bagaimana cara kita mengagungkan ilmu dan bagaimana kita itu dicontohkan oleh para ulama bagaimana mereka mengagungkan ilmu tersebut. Para jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Insyaallah kita di sini menjadi talibul ilm yang bersemangat. Akan tetapi terkadang seorang penuntut ilmu merasa jenuh. Dan ini yang akan dirasakan oleh semua orang. Rasa jenuh atau rasa futur ini bisa dirasakan oleh semua orang. Mau itu orang yang imannya kuat, orang pintar, orang kaya, orang miskin, punya jabatan tinggi, mau itu santri, mau itu ustaz, dai, pengajar, pekerja sekalipun yang mengerjakan suatu perkara pasti akan ada rasa jenuhnya. Khusus bagi seorang penuntut ilmu, ini adalah penyakit yang kadang-kadang menjadikannya lemah untuk belajar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang munafikin. Bagaimana cara mereka itu salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafikin, bagaimana cara mereka beribadah? Mereka beribadah, salat, beribadah, tapi dengan rasa tidak ada pengagungan di dalam dirinya. Qamu kusala, mereka melakukannya dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka melakukannya hanya karena manusia saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ini permisalan orang yang malas dalam beribadah. Tentunya orang ini mendapatkan dirinya sedang futur. Qamu kusala, mereka salat dalam keadaan malas. Yura'unan nas, riya, hanya untuk manusia saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kita kiaskan kepada ibadah yang lain, contohnya majelis ilmu. Kita analogikan dengan majelis ilmu. Ketika seseorang datang ke majelis ilmu, datangnya itu sangat berat sekali. Tidak datang kecuali dioprak-oprak sama ustadz, sama ustazah. Kalau belum dikatakan ayo ke masjid ada halaqah, itu tidak akan bergerak. Kalau belum ada yang mencubitnya, itu tidak bergerak karena asalnya rasanya malas. Qamu kusala.
datang ke sini dalam keadaan belum mandi. Ini perumpamaan bagi santri. Atau dalam keadaan kusam mukanya, tidak bawa buku, tidak bawa pulpen, dan niat masuk ke majelis itu, nanti saya ke majelis ilmu tidur lagi. Kalau enggak kelihatan ustaz nanti tidur lagi. Ini kaum kusala, datang beribadah dalam keadaan malas. Kemudian yura'unan nas, mereka datang hanya karena manusia, hanya karena halaqatul ilm di sini adalah peraturan pesantren misalnya, hanya karena teman-temannya ikut majelis, dia pun ikut majelis. Tidak ada rasa untuk ingin mendapatkan manfaat yang ada di dalam majelis ini, karena supaya tidak dihukum, supaya tidak dicatat. Apalagi majelis ilmunya sekarang berada di hari Ahad, kalau tidak salah waktu libur, betul tidak? Waktu libur. Wah, waktu liburnya dipotong sama majelis ilmu. Masya Allah. Antum kalau tahu para sahabat, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum riyadul jannah farta'u." Ketika kalian melihat taman-taman surga, maka datang. Qalu, maka sahabat berkata, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman-taman surga? Maka kata Nabi SAW, "Hilaqul dzikr." Apa itu? Hilaqul dzikr. Majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Kalau misalnya kita suka healing ke tempat-tempat yang indah pemandangannya, puncak, pantai, tempat yang banyak tempat rekreasinya, kita penuh semangat untuk mendatangi supaya fresh diri kita, maka di sini ada yang lebih baik lagi. Di majelis ilmu adalah tempat refreshing yang paling baik. Cuman kita belum bisa merasakannya. Makanya kebanyakan dari kita, terutama para tulabul ilm, datang ke majelis ilmu itu secara terpaksa. Yura'unan nas, kembali lagi, hanya karena manusia. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir kecuali sedikit, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Orang munafikin ketika sholat malas, dan juga dia hanya untuk manusia saja, memperbagus sholatnya karena ada manusia. Kemudian mereka juga, orang munafikin ketika sholat, tidaklah mereka zikir kecuali sedikit. Mungkin sholatnya tidak tuma'ninah. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Ma'un, alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Mereka sholatnya sia-sia, lalai. Itu bagaimana cara mereka sholat? Mereka cara sholatnya seperti burung yang sedang matuk, yang sedang makan. Jadi cepat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Sehingga ketika mereka datang dalam keadaan malas, kemudian niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang dilakukan amalan seadanya. Saya mau membaca yang wajib-wajib aja. Yang wajib-wajib saja kadang-kadang kalau orang malas untuk ibadah itu tidak sempurna bacaannya. Kemudian setelah sholat pergi langsung, tidak berzikir. Nah, seseorang ketika masuk ke dalam majelis ilmu, wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mencatat kecuali sedikit, atau tidak mendapatkan manfaat kecuali sedikit. Duduk di dalam majelis ilmu tidak ada rasanya, hanya dapat kesemutan saja, hanya dapat ngantuk saja. Kenapa? Ya tadi kita kembali ke awal tadi, tidak ada pengagungan kita, tidak ada rasa pengagungan kita terhadap majelis ilmu. Kalau pengagungan ilmu ini sudah hilang di dalam diri kita ketika belajar, sulit untuk belajar. Kita saja untuk mendapatkan prestasi dunia, contoh olahragawan, bagaimana
supaya olahragawan ini menjadi orang nomor 1 di dunia dalam masalah sepak bola, dalam masalah lari. Tentunya mereka akan betul-betul terus berusaha melakukan apa yang seharusnya dia lakukan supaya dia bisa menjadi nomor 1. Dia akan menghilangkan hal-hal yang bisa menghambat dia, walaupun dia benci dia akan tinggalkan. Olahragawan gak boleh makan gorengan, Pak. Kalau makan gorengan bisa menjejaskan, bisa merusak badannya sehingga tidak bisa menjadi orang nomor 1. Makanya atlet itu ketika ketahuan makan gorengan, makan gado-gado, makan lemak semua dilarang, didenda. Maka mereka harus mengikuti prosedur ini supaya dia bisa menjadi yang pertama. Nah, thalibul ilm seperti itu. Penuntut ilmu tidak boleh mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita suka, kita berusaha untuk tidak mendekatinya. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Penuntut ilmu itu tidak boleh bosan ketika dia berada di dalam majelis ilmu. Agungkan majelis ilmu. Ketika kita mengagungkan majelis ilmu, insya Allah kita tidak akan ngantuk. Insya Allah kita tidak akan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Kita lihat bagaimana tilmiz atau muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala Ar-Rabi'. Dia itu tidak berani minum di hadapan Imam Asy-Syafi'i haibatan lah, karena merasa kewibawaan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini rasa pengagungan ilmu. Jadi di antara cara mengobati futur itu adalah merasa kita itu mengagungkan ilmu tersebut. Mengagungkan ilmu bukan hanya yang kita agungkan ilmu saja, tapi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kita agungkan. Gurunya, seorang santri, seorang murid mengagungkan ilmu dan pembawa ilmu tersebut, hamilul ilm, hamil Quran, maka agungkan, muliakan, hormati orang yang membawa ilmu. Jangan sampai malah kita mengejek di belakangnya hanya karena sebuah satu kasus saja, hanya karena dia sering menegurnya, akhirnya dia tidak suka dengan gurunya. Kemudian murid juga sama. Seorang guru harus memuliakan muridnya, dan murid harus, dan juga seorang thalibul ilm harus memuliakan temannya, sehingga semua yang berkaitan dengan ilmu itu harus dimuliakan. Bukunya, simpan buku dengan baik. Wi'aul ilm, itu tempat wadah ilmu itu. Buku itu tempat wadah ilmu. Jangan biarkan berserakan. Muliakan. Di dalamnya ada ayat Allah Subhanahu wa taala, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan Al-Qur'an itu adalah buku yang paling berada di atas. Ini di antara ada penuntut ilmu. Kemudian baru dimulai dengan buku-buku yang lain. Karena mushaf di antara adalah buku yang paling mulia. Tapi para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu di antara kepentingan kita, bagaimana kita itu harus mengetahui diri kita futur atau tidak. Karena rasa futur ini kadang-kadang bisa menurunkan kita ke dalam derajat iman yang lemah, atau bahkan imannya hilang. Iman lemah sampai derajat seperti kaum munafikin tadi, yang sholatnya, yang ibadahnya itu tidak benar. Bahkan futur ini sendiri bisa menjadikan orang itu keluar dari keimanan. Asal muasal hadis futur ini kalau kita artikan itu al-inkisar wasaqal,
pecah. Ats-tsaqal berat, al-futur berat, pecah. Dalam sebuah hadis, asal muasalnya adalah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syarrah atau syirah, inna likulli amalin syirah, setiap amalan itu pasti ada semangatnya. Apapun yang kita lakukan dalam hal ibadah atau wasilah-wasilah menuntut ilmu atau pekerjaan duniawi, setiap pekerjaan yang kita ingin lakukan pasti ada semangatnya. Inna likulli amalin syirah, setiap amalan itu adalah syirah. Wa inna likulli syiratin fatrah, dan setiap semangat itu ada futur. Di setiap semangat itu ada futur. Berarti ketika kita melakukan ibadah, ada masa semangatnya, ada masa lemah-lemahnya. Ditulis tidak sama santri? Tulis coba hadisnya. Buka bukunya, tulis. Ditulis. Kita ulang lagi. Inna likulli yaumin, inna likulli amalin syirah. Setiap amalan itu ada semangatnya. Wa inna likulli syiratin fatrah, dan setiap semangat itu ada lemahnya. Santriwati juga mohon ditulis. Kalau ada ustazah diperhatikan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang ketika lemahnya, yakni ketika waktu lemahnya menuju kepada sunnahku, menuju kepada jalanku, sunnahku, faqad ihtada, maka dia mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila bid'atin atau ila ghairi dzalik faqad dhalla, dan barang siapa yang ketika malas menuju kepada selainnya, kepada selain sunnahku, jalanku, faqad dhalla, maka dia telah salah jalan. Artinya kalau salah jalan apa? Sesat. Jadi di sini Nabi SAW memberitahukan keadaan orang-orang yang beriman ketika beramal. Inna likulli amalin syirah, setiap amalan itu pasti ada semangatnya. Kita mau melakukan amalan pasti ada semangatnya. Tapi ketika semangat itu ada, pasti ada waktu-waktu kita lemah. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis Hanzalah. Ketika itu seorang sahabat yang namanya Hanzalah ini berkata kepada dirinya sendiri, nafaqo Hanzalah, Hanzalah telah menjadi orang munafik. Dia mengaku dirinya nafaqo Hanzalah, Hanzalah telah menjadi orang munafik. Maka ada sahabat yang mendengarnya, Abu Bakar, berkata, wahai Hanzalah, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, ketika kita berada di dalam majlis ilmu Rasulullah SAW dan mendengar wasiat dari Nabi SAW, ka'annal jannata wan nar baina a'yunina, seakan-akan surga dan neraka itu berada di hadapanku. Jadi ketika berada dengan orang-orang soleh, berada di dalam majlis ilmu itu, seakan-akan neraka dan surga itu berada di hadapannya. Dia betul-betul sadar, oh saya ini salah, oh iya benar, oh iya itu kesalahan saya,
ini yang harus saya lakukan, saya harus ke surga, saya harus ke neraka. Nah, itu yang kita rasakan ketika kita berada di dalam majelis ilmu, atau itu yang kita rasakan ketika kita bersama dengan orang-orang soleh. Kata Hanzalah seperti itu. Tapi kata Hanzalah, tapi walakin idza asafna auladana wa azwajana wa ketika kita kembali kepada keluarga kita, istri-istri kita, kepada anak-anak kita, akhirnya kita lupa. Ketika kita sudah keluar dari majelis ilmu, kita lupa. Wa dhayya'na, kita pun menghilangkan apa yang sudah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar dan Hanzalah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, oh iya benar juga kata Abu Bakar, oh iya benar juga ya, saya juga merasakan seperti itu. Maka mereka berdua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau amiltum ma qultum la safahatkumul malaikah." Kalau kalian bisa melakukannya, maksudnya iman kalian meningkat terus setiap waktunya, la safahatkumul malaikah. Itu malaikat itu akan jabat tangan sama kamu, salut. La safahatkumul malaikah fi turuqikum wa furushikum. Di jalan-jalan kalian, di kasur-kasur kalian akan berjabat tangan. Maksudnya salut malaikat dengan keadaan manusia yang seperti itu. Walakin, kata Nabi SAW, walakin sa'atan. Tapi wahai Hanzalah, pelan-pelan. Sa'ah. Ya, maksudnya sa'ah ini sa'ah. Pelan-pelan. Ada waktunya. Jadi Nabi SAW pun di sini mengikrarkan atau mengiyakan keadaan para sahabat yang bisa futur, yang bisa lemah imannya. Ini menunjukkan iman setiap orang beriman, setiap kaum muslimin, imannya itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Imannya itu adalah, iman kita itu bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Coba catat para santri dan santriwati, silahkan. Ini kaidah dalam masalah akidah. Ketika di dalam majelis ilmu itu, kurrasatukum maftuhah, buku tulis antum harus terbuka, siap-siap untuk mengambil faedah yang disampaikan. Jangan sampai kita terlewatkan faedah yang disampaikan. Ini faedahnya tadi. Di antara kaidah dalam akidah, al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Dan ini adalah puncak futur. Puncak futur itu maksiat. Di antara puncak futur adalah, atau sebab futur adalah, kita berada dalam kemaksiatan. Ketika itu iman kita lemah. Dan di antara obat futur adalah ketaatan. Ketika itu iman kita menjadi meningkat. Kemudian kata Nabi dalam hadisnya tadi, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang futurnya masih berada di jalanku, maka dia selamat, dia mendapatkan hidayah. Jadi ketika dia lemah, ketika dia futur, dia bisa mengendalikan dirinya, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Semangat menghafal Quran, majelis ilmu, setiap ada majelis ilmu didatangkan. Nah, ketika futur, dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang kemaksiatan. Ini pun
di antara cara kita menjaga supaya futurnya tidak ke bawah, melakukan hal-hal yang mubah. Tidak masalah kita meninggalkan amalan-amalan yang kita lakukan sedikit. Contoh misalnya, ketika kita punya kebiasaan membaca Quran satu harinya 1 juz, kita sudah komitmen supaya 1 hari 1 juz. Tapi kadang-kadang futur itu melanda. Maka kita bisa mengurangi bacaan kita supaya diri kita istirahat. Tidak masalah. Atau contoh, dia punya target menghafal Al-Quran 1 hari 1 halaman atau 2 halaman di atas target misalnya. Kalau di pesantren ini, kalau nggak salah ada target hafalan. Nah, ada santri yang biasanya itu dia merasa bisa untuk menghafal lebih dari target. Saya mau menghafal 2 halaman misalnya, 1 lembar berarti lebih dari target. Maka silakan, boleh. Tapi ketika futur, jangan sampai hafalan kita di bawah target. Gak masalah kita turunkan targetnya 1 halaman supaya diri kita seimbang, tidak jatuh ketika diri kita tidak bisa rajin. Nah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang futurnya itu ke dalam sunnahku, yang tidak melakukan kemaksiatan, menjaga diri dari melakukan kemaksiatan, maka dia sudah selamat, mendapatkan hidayah. Jangan sampai kita futur malah kumpul-kumpul sama teman-teman, kemudian melakukan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan zaman dulu, mengingat keburukan-keburukan kita di zaman dulu. Terutama bagi teman-teman yang hijrah, yang taubat. Hijrah itu artinya taubat dari kemaksiatan yang dulu kemudian menjadi baik. Ketika futur, orang yang bertaubat ini, orang yang hijrah ini, kadang-kadang dia tuh punya rasa ingin untuk kembali kepada kemaksiatan yang lama, maka jaga dirinya. Jangan sampai kita kembali kepada kemaksiatan yang lama. Orang yang meninggalkan musik sangat sulit untuk meninggalkan musik. Ketika dia bertaubat, dia sudah semangat untuk belajar, menghadiri majelis ilmu. Kemudian ketika futur, jangan sampai dia itu kembali kepada zaman jahiliyahnya. Maka seimbangi dirinya. Santri pun sama. Ketika futur, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jangan sampai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau futur, santri, kalau futur, lakukan hal-hal yang mubah. Tidur, gak masalah tidur. Misalnya hari Ahad, banyak waktu kosong, capek, tidur, silakan tidur. Tapi jangan sampai ketinggalan sholat jemaah. Ketika liburan misalnya, mau makan enak, silahkan, tidak apa-apa, supaya bisa merefreshkan diri. Tapi jangan sampai kita itu futurnya melakukan hal-hal kemaksiatan. Oh, nggak ada ustadz libur, mari kita mukul-mukul meja, kemudian kita nyanyi. Jangan. Kita di pesantren, jaga marwah, jaga martabat pesantren. Sehingga di antara ilaj atau obat futur ini, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Kemudian faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad dhalla. Barang siapa yang futurnya malah kepada kemaksiatan, faqad dhalla, maka dia telah sesat atau salah jalan. Kita lihat bagaimana orang yang futur atau malas, ketika dia memilih jalan untuk melakukan kemaksiatan, untuk kembali rajin itu sulit sekali. Ketika seseorang menghafal Al-Quran, kemudian ketika futur dia mendengarkan musik atau ghibah misalnya, untuk rajin itu sulit sekali. Harus melalui proses hari-hari yang lama baru rajin. Rajinnya mungkin 5 hari, 4 hari,
ketika futurnya melakukan kemaksiatan, itu proses untuk mau rajin lagi sangat sulit, mungkin berbulan-bulan. Kenapa? Karena dia melakukan kemaksiatan. Makanya faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad dhalla, barang siapa yang futurnya kepada jalan selain sunnah faqad dhalla, maka telah sesat. Para jemaah semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kita bagaimana sikap kita ketika futur itu melanda. Di antara yang beliau lakukan adalah berdoa. Ada yang tahu doanya? Doa supaya dijauhi dari kelemahan dan kemalasan. Kalau di dalam bahasa Arab bisa kita baca Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan rasa malas. Rasa lemah, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari rasa lemah, karena badan kita kadang-kadang lemah untuk melakukan ibadah. Kita niatnya mau tahajud, tapi karena badan kita lemah, kita tidak bisa melakukan ibadah. Jadi badan lemah ini menjadikan kita benar-benar tidak bisa melakukan ibadah. Ajiz, lemah, tidak bisa melakukan ibadah. Dan juga kasal, malas ketika ibadah, melakukannya dalam keadaan malas. Ini diantara hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita merasa futur. Suatu hari istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya sangat bersemangat beribadah ketika Ramadan dalam i'tikaf itu. Jadi Zainab ini dia membuat tali di antara dua tiang masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, ini tali buat apa? Kata sahabat, ini tali punya Zainab wahai Rasulullah. Dibuat supaya Zainab ketika dia lemah badannya, dia beribadah dengan menggantungkan badannya kepada tali tersebut. Kalau kita lihat kan ini Masya Allah cara supaya dia bisa beribadah terus. Bagus Zainab. Tapi kata Nabi SAW, lepaskan tali tersebut. Bukan begini cara beribadah. Bukan begini cara beribadah. Kalau sudah merasakan lelah, sudah merasakan lemah, capek, maka istirahatlah. Bukankah Nabi SAW mengarahkan kita, kalau misalnya kita sholat tahajud, kemudian ista'jamal Qur'ana ala lisanina, kemudian kalau kita tahajud kemudian kita baca Quran itu tidak sadar apa yang kita baca itu, Nabi SAW mengarahkan kita untuk tidur. Idza sta'jamal Quran, kata Nabi SAW, ketika engkau baca Quran tidak sadar apa yang engkau baca, maka tidur, karena itu lelah, sia-sia saja. Kita punya semangat untuk membaca Quran di tengah malam. Tapi ketika kita merasa ngantuk dan kita baca Quran itu kita nggak tahu apa yang kita baca, Nabi SAW mengarahkan kita untuk istirahat, tidak melanjutkan ibadahnya. Maka melakukan ibadah dalam keadaan semangat. Ini dalam hal sunnah. Kalau dalam hal wajib tentunya dalam keadaan semangat dan lemah juga harus dilakukan. Tapi dalam hal sunnah, ketika kita punya ibadah yang kita lakukan sunnah, kemudian kita merasa lelah untuk melakukannya, maka istirahat. Karena di antara sebab futur itu adalah berlebih-lebihan dalam beramal.
Di antara sebab futur adalah berlebih-lebihan dalam beramal. Seseorang yang punya target yang berlebihan, saya mau puasa Daud. Tapi ketika kita melihat kondisinya, kerjanya sangat berat sekali. Ternyata orang ini nggak bisa puasa Daud. Akhirnya dia meninggalkan puasa. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang terkenal dulunya selalu menjaga sholat malam kemudian meninggalkannya. Kemudian kata Nabi SAW, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan jadi orang itu. Dulu dia semangat qiyamul lail, sekarang malah dia meninggalkannya. Maka kita tidak diarahkan untuk mencontohi orang-orang yang tidak istiqamah. Jadi dalam ibadah itu ada iqtisad, ada yang namanya pertengahan, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu lemah, sehingga ketika kita tertinggal ibadahnya itu tidak terlalu jauh ketinggalannya. Ini diantara sebab kita itu merasa futur, diantaranya adalah berlebihan dalam ibadah. Kemudian kita sebutkan sebab-sebab yang lain, sebab-sebab futur. Diantaranya adalah orang itu tidak ikhlas dalam beribadah. Tulis. Di antara sebab-sebab futur selain berlebih-lebihan dalam beribadah, orang itu ternyata melakukan ibadahnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi itu dalam surah An-Nisa disebutkan sikap orang munafikin ketika beribadah, yuraunan nas, mereka riya saja. Bahkan orang munafik itu asqalus sholatain 'alal munafiqin al-isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafikin itu ada dua, salat isya dan salat subuh. Kenapa? Salat isya dan salat subuh. Karena ketika salat isya dan salat subuh di zaman Nabi SAW keadaannya sudah gelap, sehingga tidak ada yang melihat mereka itu tidak salat berjamaah, makanya mereka meninggalkannya. Ini diantara tafsir para ulama tentang hadis tadi. Kemudian diantara sebab yang lain adalah lemahnya ilmu kita. Kita kurang ilmu, kekurangan ilmu syar'i, kekurangan gizi. Kita tahu bahwasannya para ulama mengatakan kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita dari makan dan minum. Kalau kita makan dan minum 3 kali sehari, maka kebutuhan kita kepada zikir, kepada ilmu syar'i lebih banyak dari 3 kali sehari. Banyak di antara manusia yang hidup tapi mati, jasadnya hidup tapi mati qulubuhum, tapi mati hatinya. Dalam surah Al-Munafiqin disebutkan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Orang munafik itu ketika kita melihat badan-badan mereka, kita takjub dengan badan mereka, sehat, amalannya bagus. Masya Allah, orang munafikin dilihat amalannya bagus, tapi hati-hati mereka mati, tidak dihidupkan dengan cahaya. Karena apa? Kekurangan ilmu syar'i, kekurangan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala suatu ketika itu baqo di masjid sampai zuhur. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu menetap di masjid setelah subuh sampai menjelang zuhur. Kemudian beliau ditanya, "Ya Syekh, apakah engkau tidak menyantap sarapan?" Kata Syekh, "Ini sarapanku."
Zikir inilah sarapanku. Dia atau Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak merasakan kelaparan ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa tidak? Sampai derajat ke Syekhul Islam? Mungkin tidak bisa. Atau insya Allah mungkin di antara para jemaah ada, tapi tidak banyak. Sehingga kita harus bisa mengukur diri kita itu bisa melakukan ibadah apa saja, sehingga ketika futur tidak terlalu banyak meninggalkan ketaatan. Kemudian di antara sebab futur adalah terlalu melekat kepada dunia, terlalu memperhatikan dunia. Ini sebab futur. Bahkan sebab terputusnya amalan orang itu karena mereka menoleh kepada dunia. Dan memang dunia itu indah. Dunia di mata manusia itu indah, padahal ada yang lebih indah. Tapi kenapa manusia masih menganggap dunia yang indah? Dunia itu indah karena mata manusia itu terbatas. Dia akan menganggap hal atau apa yang ia nampak, hal yang paling indah yang ia nampak, ia akan katakan indah. Dia belum bisa merasakan keindahan akhirat karena belum melihatnya. Dan ini kembali kepada kekuatan iman kita kepada hari akhirat, kekuatan iman kita kepada surga dan neraka. Ketika hati kita ta'alluq atau terkait dengan dunia yang sangat besar, maka itu bisa melemahkan iman kita, bahkan bisa memutuskan amalan kita. Kemudian di antara sebab futur adalah sering menyendiri, tidak punya teman yang bisa memotivasinya, terutama para santri dan santriwati. Tolong pilih teman bukan karena ingin sama-sama terus. Coba ketika kita pilih teman itu tujuannya adalah mencari teman yang bisa memotivasi kita. Itu bisa menyelamatkan kita dari kegagalan, dari futur, dari malas. Dekat dengan para ustaz, dekat dengan para asatidzah. Ketika kita punya permasalahan, lagi lemah, datang kepada musyrifat, para ustazah, asatidzah, tanya, ya ustaz, ya asatidzah, saya punya keluhan ini dan itu, apa solusinya? Sehingga itu bisa menjadikan dia lebih semangat. Masalahnya orang yang futur ini kadang-kadang dia sukanya menyendiri, orangnya individualis, sehingga dia tidak punya teman untuk menyemangatinya. Kemudian di antara sebab yang lain adalah hidup dalam lingkungan yang buruk, hidup dalam lingkungan yang buruk. Kemudian sebab yang lain adalah kenapa dia futur? Dia tidak mempunyai target yang jelas. Seorang tidak mempunyai target yang jelas. Kalau dia hanya punya semangat saja, saya mau puasa Daud, saya mau hafal ini, tapi nggak punya target, maka dia akan terputus semangatnya. Tapi kalau dia punya target, sehari saya ini, pelan-pelan tapi pasti. Inna ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sedikit tapi konsisten. Bukan yang banyak kemudian terjun ke bawah.
itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai adalah sedikit-sedikit tapi pasti. Ikuti target yang ada di dalam pesantren, pasti. Ikuti arahan para asatidzah, para ustadzah, dan konsisten. Insya Allah ketika kita 3 tahun duduk di dalam pesantren ini akan membuahkan hasil. Yang penting konsisten, jangan terputus. Karena kalau sudah futur itu sulit untuk menumbuhkan semangat lagi. Para jemaah semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang terakhir, obatnya. Obat futur yang paling manjur adalah zikir. Obat futur yang paling manjur adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an disebutkan ada seorang kelompok, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaiton, ketika mengikuti syaitan, mengikuti kelompok-kelompok syaitan, maksudnya bermaksiat, tadzakkaru, mereka pun mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa idza hum mubsirun, akhirnya mereka pun melihat lagi dengan basirah. Jadi orang yang bertakwa sekalipun bisa mendapatkan futur, tapi ketika futur dia mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak melakukan kemaksiatan. Kita tekankan lagi, setiap orang pasti mendapatkan futur. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang terus-menerus melakukan kebaikan, terus-menerus bersedekah, terus-menerus beribadah, terus-menerus bisa konsisten dengan amalannya. Tidak. Tapi orang yang bertakwa adalah ketika orang bertakwa ini mendapatkan bisikan dari syaitan dan dia mau melakukan kemaksiatan, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara obat supaya tidak futur adalah at-taksir atau al-iqtisadu fil ibadah, sedang-sedang saja dalam hal ibadah. Tidak perlu ngoyo, biasa-biasa saja tapi konsisten. Maksudnya biasa-biasa saja di sini adalah tidak terlalu berlebihan dan tidak turun kepada kemaksiatan. Kemudian di antara obat futur adalah ta'ahudul fatirin. Orang-orang yang futur ini saling mengikat. Thullabul ilm yang futur saling mengikat, maksudnya saling menasehati, saling mengajak supaya tidak terlalu terjun ke bawah sehingga tidak melakukan kemaksiatan. Makanya itu penting sekali teman yang baik ini. Kalau kita pilih teman yang salah, kita futur malah kita diajak, ayo sini kita kabur yuk. Futur kan? Futur, ayo kabur yuk ke Rocket Chicken. Ke Rocket Chicken aja kabur. Ayo kita kabur mana gitu? Ayo kita ini dan itu, vandalisme atau merusak apa? Akhirnya terjerat kepada hal yang diharamkan. Tapi kalau temannya baik, antum futur, ayo sini kita duduk di masjid, santai-santai di masjid, kita tiduran di masjid nggak apa-apa. Ayo kita kesini, ayo kita belanja makan, silahkan, boleh. Ayo kita sama-sama telepon orang tua kita misalnya kalau futur. Jadi diajak kepada kebaikan, ta'ahudul fatirin. Saling, orang-orang futur ini saling mengajak kepada kebaikan. Tapi itu diantara obat-obat cara kita bagaimana untuk menghadapi kelemahan ini. Karena futur, kita kembali lagi, bisa melanda kepada semua orang, baik itu santri, baik itu para asatidzah, dan tentunya asatidzah juga biasanya juga futur dalam masalah mengajar. Tapi jangan sampai ketika mengajar futur kemudian dia ghaib, tapi terus dia masuk
dalam kelas, tapi pelankan, tapi ringankan materi yang diajarkan. Jangan sampai karena futur kita meninggalkan tanggung jawab kita. Ini yang dipermasalahkan. Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang bisa disampaikan, ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi semua. Kita yakin bahwasanya ilmu ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Sering mendengar nasihat-nasihat para ulama, para asatidzah, tapi yang namanya manusia butuh yang namanya diingatkan. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan saling mengingatlah, karena dengan zikir, saling mengingat bisa bermanfaat bagi kaum mukminin, dan terutama bagi para santri dan santriwati. Ketika duduk di majelis ilmu, ikat ilmunya dengan tulisan. Kita bukan Imam Bukhari yang bisa menghafal hadis yang disampaikan oleh gurunya walaupun nggak mencatat. Jadi Imam Bukhari itu ketika dia duduk, dia nggak bawa buku. Kemudian temannya bilang, kok kamu nggak bawa buku? Ya saya udah hafal. Akhirnya temannya ini membacakan hadis-hadis yang akhirnya Imam Bukhari ini membacakan hadis-hadis yang ia hafal. Temannya mengecek di bukunya, ternyata sama semuanya hadisnya. Yang dihafal oleh Imam Bukhari itu sama dengan apa yang dicatat oleh temannya. Bahkan hadis yang disampaikan, yang dibaca Imam Bukhari ketika salah yang ada di buku temannya, ketika dibenarkan, yang benar yang mana? Yang benar yang ada di Imam Bukhari. Sangat-sangat tajam sekali hafalannya. Kalau kita bisa menjadi Imam Bukhari, maka silahkan. Tapi kita tahu kadar kemampuan kita bagaimana. Makanya ta'ahudul Quran, ta'ahud atau ikat ilmunya dengan tulisan. Insyaallah itu lebih nempel, lebih kekal. Mungkin setahun bisa antum merojah lagi. Mungkin setelah lulus menjadi alumni bisa antum lihat lagi apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari majelis ilmu. Jangan sampai kita setiap pekan duduk di sini, pekan depan duduk lagi, tapi nggak ada hasilnya. Ya buat apa antum duduk sini? Sia-sia saja. Makanya manfaatkan semua fasilitas yang ada di dalam pesantren. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.